Selamat bertemu kembali dengan channel kami, yaitu Hadi Tomo Channel. Kali ini saya bersanding dengan calon bonsai kami. Bonsai apa ini ya? Saya kenalkan dulu. Dari karakter daunnya seperti ini, tentu bonsai mania sangat paham. Ini adalah tanaman calon bonsai kami, yaitu bonsai waru. Bagaimanakah karakteristik calon bonsai waru yang saya miliki? Ayo kita mengenalnya. Bagaimanakah nanti gaya yang akan saya tampilkan, kemudian proses gerak dasarnya yang sudah ada sebagian seperti ini. Tentunya saya tidak bisa berkembang tanpa adanya sahabat-sahabatku semuanya, khususnya bonsai mania. Ini adalah salah satu karakteristik dari bentuk daun waru yang saya miliki. Daunnya bagian tepi bagus sekali ya, punya keindahan yang luar biasa. Dilihat dari daunnya bahwa tanaman waru ini adalah tanaman yang ya dirindukan oleh semuanya ya, baik laki-laki maupun perempuan, yaitu ini namanya juga bonsai cinta. Kita lihat untuk karakteristik perantingan yang ada. Perantingannya seperti itu. Untuk perantingannya mulai dari ujung sampai ke tengah seperti ini. Kebetulan ini saya peroleh dari bagian bonggol dari induk waru yang cukup besar ya. Bagaimanakah bonggolnya? Ini bonggolnya sebagai berikut. Ya, bonggolnya inilah yang saya stek sekitar membutuhkan waktu sekitar hampir 2 tahun, sehingga bentuknya seperti ini. Jadi stek itu bisa dilakukan stek batang, stek akar, masuk stek daun. Tapi untuk waru ini bisa dilakukan dengan stek batang. Tapi yang termasuk anomali daripada stek yang saya lakukan ini, karena ini adalah suatu keanehan. Mengapa bonggol justru bisa di stek? Ini buktinya. Bonsai waru yang saya miliki ini bukan stek daun, bukan stek batang, tapi steknya adalah anomali stek, yaitu stek bonggol. Ternyata dari bonggol inilah saya rawat lebih kurang sekitar 2 tahun. Maka pertumbuhannya sebagai berikut. Dari bonggol ini kami temukan sekitar 2, 3, 4, 5 cabang. Mulai dari cabang yang terbesar yang paling kanan itu sampai dengan cabang-cabang yang lainnya. Di antara cabang itu juga setelah saya lakukan proses gerak dasar maupun proses pruning dan wiring, seperti ini hasilnya. Dan daunnya sekarang sudah mulai mengecil dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi karakteristik bonsai waru ini memiliki suatu keanehan, yaitu anomali bonsai. Anomali cara steknya berbeda dengan yang dilakukan oleh bonsai mania yang lainnya. Nah, yang di sini juga sudah tumbuh beberapa tunas baru di bagian bonggol. Tumbuh ini. Kalau di bagian ranting tumbuh anak ranting yang lainnya.
sesuai dengan nutrisi yang diedarkan oleh pembuluh kayunya. Semakin banyak nutrisi yang diserap oleh akar ketika proses fotosintesis pun juga nanti akan menghasilkan nutrisi yang banyak pula. Semakin banyak nutrisi dari suatu tanaman termasuk bonsai waru ini, maka peluang untuk tumbuhnya tunas-tunas baru bisa saja terjadi. Tumbuhnya tunas baru itu dipengaruhi oleh apa saja? Satu, dipengaruhi oleh nutrisi yang diserap oleh tumbuhan. Yang kedua, tunas-tunas baru ini juga dipengaruhi ketika kita melakukan proses pruning. Semakin kita upayakan pruning total, maka peluang muncul tunas-tunas anak ranting itu nanti akan semakin besar, dan dedaunan yang tumbuh nanti juga akan terbagi sebanyak berapa ranting yang tumbuh, sehingga semakin banyak ranting-ranting yang tumbuh, maka peluang tumbuhnya dedaunan itu juga semakin kecil. Maka kalau semakin kecil, itulah yang kita harapkan dengan adanya pruning. Jadi proses pruning itu sangat menguntungkan ketika kita akan membangun karakter dari pada bonsai yang kita miliki, termasuk calon bonsai waru yang saya miliki ini. Terus medianya apa? Media yang saya pakai di sini adalah yaitu ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena di toko pertanian tidak ada wadah yang seperti ini. Ini adalah wadah yang saya buat sendiri. Berarti ini tergolong reuse. Ini adalah bekasnya semen. Dari bekas semen itu maka saya modifikasi, saya beri lubang, dan akhirnya sekarang bisa bermanfaat untuk media tanam, termasuk untuk media tanam bonsai ini. Jadi Anda pun bisa melakukan untuk pembuatan calon tanaman, bibit tanaman, termasuk calon bonsai. Anda tidak harus susah-susah beli pot yang baru, tapi Anda bisa melakukan dengan berbasis lingkungan yang ada di sekitar Anda. Di sekitar Anda ada plastik bekas, nah itu bisa dimanfaatkan. Manfaatkan dengan sebagus-bagusnya. Di samping dengan kegiatan reuse inilah nanti kita akan bisa mengurangi sampah plastik.